Pertama, pelaku usaha login melalui website OSS di oss.go.id. Jika belum memiliki akun, klik daftar, lalu lakukan pendaftaran dengan mengisi jenis pelaku usaha, NIK, dan email. Setelah itu, lakukan verifikasi hingga berhasil masuk ke sistem. Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki akun, klik masuk, lalu masukkan nomor ponsel, email, atau username beserta kata sandi yang terdaftar. Setelah berhasil login, akan muncul dashboard utama. Selanjutnya, klik menu perizinan berusaha, lalu pilih kelola usaha dan lokasi usaha. Klik tambah lokasi, kemudian tambah posisi lokasi. Pilih jenis matra posisi darat. Pada bagian permohonan persyaratan dasar, pastikan kategori mikro tidak dicentang. Unggah file poligon lokasi usaha dalam format zip dengan proyeksi SHP WGS 1984 Mercator Auxiliary Sphere. Luas lokasi akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, input alamat lengkap lokasi usaha. Pilih tidak untuk pertanyaan apakah kegiatan berada di pulau-pulau kecil, lalu simpan posisi lokasi. Setelah itu, centang persetujuan yang muncul di layar dan lanjutkan dengan melengkapi detail kegiatan. Pada data lokasi usaha, pilih tidak jika lokasi tidak berada di objek vital atau proyek strategis nasional, lalu klik selanjutnya. Kemudian, pilih jenis kegiatan usaha sebagai utama dan masukkan kode KBLI sesuai bidang usaha, misalnya real estate. Klik tambah bidang usaha, lalu sistem akan melakukan validasi. Jika sesuai dengan RDTR, akan muncul notifikasi diizinkan. Klik OK, dan data KBLI serta ruang lingkup akan terisi otomatis. Masukkan nama kegiatan usaha, misalnya pembangunan kos-kosan, lalu klik selanjutnya. Ini merupakan contoh jika lokasi usaha berada di luar deliniasi RDTR. Hasil validasi RDTR akan muncul bahwa area berada di luar batas deliniasi. Pilih tidak jika pembangunan bukan peruntukan masyarakat berpenghasilan rendah. Pilih iya jika telah menguasai lahan. Apabila status kepemilikan lahan milik sendiri, pelaku usaha menginput bukti penguasaan lahan yang sah dan wajib mengisi data berikut. Pilih kondisi lokasi usaha sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hasil validasi lokasi usaha yang berada di luar deliniasi RDTR, maka permohonan termasuk dalam persetujuan KKPR dengan penilaian yang akan diverifikasi persyaratan dasar terlebih dahulu oleh Dinas Tata Ruang. Kembali pada hasil validasi lokasi usaha yang sesuai dengan RDTR, pada data bangunan, pelaku usaha diminta untuk menginput rencana teknis bangunan atau rencana induk kawasan. Untuk ketentuannya sudah lengkap saya bagikan pada buku saku KKPR berusaha yang termuat dalam Linktree. Selanjutnya pilih iya pada pelaku usaha membutuhkan bangunan baru pada kegiatan usaha dan masukkan status bangunan yang dimiliki apakah milik sendiri, sewa, atau pinjam pakai. Pelaku usaha wajib menginput rencana jumlah bangunan, rencana lantai bangunan, dan rencana luas lantai bangunan. Klik proses untuk langkah selanjutnya. Setelah itu akan menunggu verifikasi dari Badan Pertanahan Nasional dengan status menunggu verifikasi persyaratan dasar. Untuk pelacakan dapat dicek di Kelola Usaha, pilih Pelacakan dan Pelacakan Perizinan Berusaha. Untuk proses persetujuan KKPR dengan penilaian, permohonan menunggu dilakukan verifikasi persyaratan dasar, biasanya selama 3 hingga 4 hari, dapat dicek berkala pada OSS. Persetujuan KKPR yang sudah diproses dapat dilacak pada Gistaru, dan jika PNBP sudah terbit maka akan muncul pada log PNBP dengan surat perintah setor atau SPS dari BPN yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha maks 7 hari. Ini contoh log PNBP jika sudah terbit surat perintah setor dari BPN. Untuk proses konfirmasi KKPR, permohonan terbit otomatis paling lama 1 hari kerja. Data yang sudah diproses akan muncul pada detail perizinan, selanjutnya klik perizinan berusaha dan klik aksi lanjut. Pada data usaha, pilih belum berjalan jika usaha baru akan dilakukan dan sudah berjalan jika usaha sudah dilakukan. Jika memilih sudah berjalan, pelaku usaha akan diminta untuk menginput dokumen perizinan lingkungan. Pelaku usaha menginput data investasi dan data tenaga kerja yang wajib diisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya akan muncul hasil validitas resiko. Untuk parameter isi sesuai dengan parameter usaha yang akan dijalankan, lalu klik selanjutnya.
Pada perizinan lingkungan, pilih belum jika belum memiliki persetujuan lingkungan, lalu klik proses dan klik lanjut. Selanjutnya akan masuk kembali ke perizinan berusaha, namun aksi lanjut belum bisa dilakukan karena masih terkendala pada perizinan lingkungan, dengan status menunggu verifikasi persyaratan dasar. Untuk mengatasi status menunggu verifikasi persyaratan dasar, pelaku usaha klik aksi penapisan pada persyaratan dasar yang akan langsung terhubung ke website AMDALNet dengan akun OSS pelaku usaha. Proses penapisan persetujuan lingkungan dapat dilihat pada video tutorial pernyataan mandiri UMK. Setelah proses di AMDALNet selesai, kembali ke OSS pada persyaratan dasar, status terbit otomatis KKPR sudah dapat diunduh dan dapat disimpan. Berikut hasil dokumen konfirmasi KKPR yang sudah terbit. Jika prosesnya persetujuan KKPR dengan penilaian, maka pelaku usaha yang sudah melakukan pembayaran PNBP akan diproses pertimbangan teknis pertanahan oleh BPN. Selanjutnya dilakukan forum FPR. Jika forum menyatakan sesuai, maka permohonan dapat dilanjutkan untuk validasi. Berikut hasil dokumen persetujuan KKPR dengan penilaian yang sudah terbit. Terima kasih.